apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Wirawan. Kali ini saya akan menyambung dari video saya yang sebelumnya. Dan kali ini saya juga ditemani oleh my bro, ya kan, sahabat saya. Ini dia juga bekerja di kapal ini juga. Coba kita cari-cari tahu aja dulu. Apa kabar? Baik. Kan, dikenali dulu dong, siapa namanya? Oke, siap. Saya perkenalkan diri, nama saya Hendra Gunawan, asal saya Sukabumi. Oh, dari Sukabumi kan? Iya, betul. Iya. Terus di kapal ini udah berapa tahun? Ya, kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun Iya, ya? iya. Oh, terus Akang di sini sebagai apa, Kang? Alhamdulillah dipercaya oleh perusahaan sebagai chief engineer. Iya. Ship engineer. Chief engineer. Berarti apa? Ini mengepalai permesinan kapal ya? Ya, pemisinan kapal, istilah untuk manajemennya. Untuk manajemennya, Iya. termasuk juga untuk safety-nya mungkin ya. Nah, iya, masalah safety dan pengawasan. Terus ini kan, kalau untuk bisa supaya punya jabatan atau kerjaan seperti Akang ini, biasanya dulu sekolahnya sekolah apa, Kang? Basicnya yaitu dari sekolah pelayaran. Jadi dulu sekolahnya jurusan apa, Kang? Saya mesin, nah itu loh makanya sebagai orang mesin top jabatan di kapal ini sebagai chief engineer. Oh, chief engineer. Iya. Oh, berarti ini kalau sama nahkoda apa di bawah atau sejajar atau gimana? Di bawah nahkoda, sebab nahkoda itu pimpinan tertinggi di atas kapal ini. Oh, Iya. begitu. Iya. Berarti Akang harus nyelesain sekolah apa? Engine apa sih? Teknika atau apa? Teknik ATT, Oh, ahli teknika tingkat. Nah itu dia. Alhamdulillah udah saya habisin semua. udah sampai tingkat 1 ya? Iya. Jadi Alhamdulillah. untuk mengambil keahlian itu dimulai dari ATT berapa, Kang? Nah itu ATT 5 kalau dari dasar. ATT 5 dan dasar, ada ATT 4, ATT 3, ATT 2, ATT 1, Kang ya? Iya. Mas, mantap. Iya. Oke, Kang. Tapi kalau seandainya dari Nah. akademi itu langsung 3. Kalau Oh, dari akademi tapi langsung kan 3. dari akademi? Iya. Nah itu. Oh, berarti nggak lewat 5 sama 4 ya? Enggak. Oh, gitu. Iya. Kalau dari akademi langsung 3. Terus Kang, itu lihat itu di luar yang di atas ada yang oranye-oranye itu apa ya, Kang? Oh itu istilahnya itu lifeboat. Nah di kita Oh, lifeboat itu oke. salah satu termasuk ke LSA, Life Saving Appliance. Nah itu Life saving. appliance. Oh, ya. Iya. Oke. Berarti itu untuk apa? Keadaan emergensi, Kang ya? Iya. Kayak misalnya ya maaf kapal karam ya, Kang, Iya. atau gimana itu baru dipergunakan. Iya. Jadi istilahnya kalau seandainya abandon ship itu atas perintah kapten kan. Jadi kalau seandainya terjadi kebakaran, karam, itu istilahnya kapten akan memerintahkan untuk abandon ship. Di samping ada alarm untuk abandon ship yaitu 7 shot 1 long blast, unit alarm yang termasuknya ya diiringi dengan order dari kapten langsung. Oh. Iya. Oke, semuanya. Saya juga pada saat mereview buku ini, kebetulan yang dibicarakan sama Kang Hendra ini itu berkenaan langsung dengan chapter 28, Kang, ada di buku IMGS tuh. Iya. Bagaimana caranya kalau secara medis ya melakukan abandoning the ship. Jadi pada saat meninggalkan kapal, kalau secara teknis kan mungkin Akang yang lebih tahu ya. Tapi Iya. kalau dari medis kan di buku itu ada, Kang. Oh iya. Iya, ada. Nah, terus untuk peralatan di dalam kapal, Kang, Nah, apakah sama dengan sini atau itu hanya sebuah bongkah lifeboat aja atau apa, Kang? Nah itu di dalamnya itu sudah dilengkapi, memang perlengkapan itu harus dan wajib ada. Nah, jadi salah satunya yaitu masalah obat-obatan. Terus kemudian kedua masalah makanan dan minuman. Dan ketiga masalah perawatan. Oh, Terus perawatan. kemudian untuk pengawasan. Nah ini biasa yang kita gunakan ketika kita abandon ship, terus kemudian kita menjauh dari kapal kita yang akan tenggelam. Itu yang pertama kali kita gunakan adalah masalah obat-obatan. Jadi kalau seandainya ada 12 orang itu dibagi 4 kelompok. Nah ini masalah obat-obatan ini itu kalau nggak salah itu ada yang namanya seasickness. Nah ini seasickness ini saya masih bingung dok nih. Mabuk laut. Obat untuk mabuk laut kalau kita mah antimo. Tapi kalau di dalam buku itu yang sebenarnya itu saya nggak tahu.
Nah, mungkin dokter bisa jelaskan masalah obat tersebut Bisa. yang istilahnya. Ya, Oh, oke. Tapi saya mau tanya dulu, tadi masalah makanan dan minuman ada di sana. ada, udah Ini lengkap. maksudnya makanan apa nih? Nutrition, jadi kayak biskuit dan memang istilahnya dia padat sekali, itu istilahnya tersedia untuk kapasitas live food tersebut untuk 2 hari saja. Oh, Iya. tapi berarti ada jangka waktu tertentu untuk selalu selalu dicek Jadi. ya, stok opnam gitu ya? Ada Iya. ya? Ada. Oke, nyambung pertanyaan yang tadi, itu ada di chapter 28. Ya, di chapter 28 itu Kang, diceritakan begini. Jadi pada saat abandoning the ship, ya, itu ditekankan di buku itu kan bahwa kita harus mengambil obat yang namanya ondansetron 4 mg. Oh, ini dong ya. 4 mg ya, karena memang sediaannya itu. Tapi kamu tahu nggak, ondansetron itu jadi begini. Itu dipakai kalau di dunia medis memang untuk apa ya, mengatasi mual dan muntah kan. Nah sekarang kan tahu nggak, misalnya kenapa sih kita harus mempedulikan mereka supaya nggak mual nggak muntah gitu kan? Iya. Nah, karena kalau sudah mual dan muntah pada saat, ya mohon maaf, misalnya kapal ini karam, terus ada orang nggak mau minum obat itu, sementara dia itu rentan dengan penyakit mual dan muntahnya. Orang yang banyak muntahnya itu Kang, nantinya dia akan mengalami dehidrasi Kang. Kalau sudah dia dehidrasi, dia akan mengalami hipotermi. Suhu badan yang turun karena kehilangan banyak energi, banyak panas. Cairan. Iya, nah kalau udah kayak gitu kan kerja nakal lagi tuh. Iya, betul juga. Dia kan gara-gara nggak mau minum itu doang. Iya. Nah, berarti di atas juga harusnya ada sedia obat-obatannya Kang ya? Ada, sudah tersedia, istilahnya memang itu pengecekan tiap tahun itu, kalau tiap bulan pengecekannya tiap bulan, tapi tiap tahun memang harus di-renew. Oh, tiap tahun harus Tiap di-renew. tahun harus di-renew. Keren, Iya. Bos. Itu kalau di buku chapter 28 sebenarnya nggak banyak sih obat yang ada di sana, harusnya nggak banyak, tapi yang penting ondansetron itu harus ada. Paracetamol, obat demam itu harus ada. Lalu obat-obatan bikarbonat untuk mereka yang mengalami dehidrasi, untuk mereka yang mengalami muntah-muntah kayak gitu. Lalu botolan infus juga ada. Jangan lupa ini Kang, alat medis P3K untuk yang ya luka-luka ringan Kang. Jadi kayak misalnya ada perban, plester, tensoplas, pembersih, rivanol dan lain sebagainya, model-model gitu Kang. Jadi kalau Kang tahu, buku IMGS itu buku yang dibuat oleh AIMO Kang. Nah itu dibuat oleh AIMO. Jadi mereka itu mau apa ya, supaya lebih menjamin keselamatan para awak kapalnya Kang. Di bawah AIMO. Wah, keren banget. Ini ada berapa Kang? 2? Dua. Jadi istilahnya nih, Lifefood ini tipenya David Gravity atau Dewi Dewi lah kalau orang Indonesia bilang Dewi Dewi. Apa tuh Kang maksudnya? David Gravity, jadi istilahnya dia berbentuk David Gravity, sebab ada dua tipe Lifefood ini. Jadi ada yang tipe Prepol, ada yang tipe Dewi Dewi. Oh, Iya, Prepol launching. Oke, mantap. Iya. Terus tapi ini udah pasti nggak pernah dipakai dong, artinya karena ya memang kapal ini kan belum membutuhkan dia lah, hanya untuk drilling aja. Ya kita pengecekan masalah mesin itu rutin tiap minggu sekali, seminggu sekali itu mesin kita tes. Jadi jangan sampai pas waktunya kejadian mesin tidak berfungsi. Nah itu ya. Oke lah Kang. Iya. Oke, jadi semua pembicaraan ini juga mencakup pembahasan di chapter 28. Sebenarnya ada lagi medical care for survivor Kang, cuman saya udah pernah bilang, saya udah pernah berkomitmen dalam satu bab kita nggak akan bahas semua Kang, karena ini kan ada diklatnya Kang. Iya betul. Ya kan? Iya. Tapi maksud saya juga supaya bisa membantu lah. Kalau medical care for survivor AIDS itu kan membicarakan tentang misalnya ada orang yang terdampar di laut Kang. Nah, itu kita lagi jalan nih. Overboard. Orang jatuh ke laut. Iya, kan nggak mungkin nih kapal induknya yang muter. Iya, Itu kapal skoce kan yang turun kan. Iya. Nah, tapi kalau saya nggak bicara situ, kenapa? Karena itu sebenarnya bisa dibaca Kang di sini.
Hanya dibaca saja, nggak usah butuh panduan kayak saya atau tenaga dokter kayak saya, nggak apa-apa. Jadi, tapi kalau ada pertanyaan boleh juga ditulis di komen di bawah ini. Oke Kang, terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Siap. Jadi istilahnya jangan sungkan-sungkan lagi kalau Bapak Dokter punya pertanyaan lagi masalah di kapal, silakan. Ya, katanya sih beliau lupa ada Facebooknya kan? Facebook udah ditutup. Sudah. Iya. Instagram ada. Instagram ada, ada ya. Ada. Iya. Nanti saya tulis di bawah deskripsi ini, mana tahu dia mau nanya apa, kayak sama Kang Hendra. Oke. Oke, semuanya Bruce World. Kang tahu nggak Bruce World apa? Nggak tahu bahasa baru. Bruce World itu sebutan buat mereka kan pada channel saya. Bruce World, Brur and Sis semuanya penghuni bumi. Kepanjangan Kang. Brur and Sis penghuni world. Waduh, memang bahasa baru tuh. Karangan baru Kang tuh, tim kreatif saya tuh. Iya. Memang harus reaktif. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Oke. Semuanya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.